Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun padi. Kabut tipis menyelimuti hamparan sawah desa Sumber Makmur. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi Arga sudah berdiri di pematang, menatap lahannya dengan tatapan yang berbeda dari petani lain. Arga bukan petani biasa, ia petani miskin, anak seorang buruh tani yang meninggal karena sakit paru-paru akibat pestisida. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan lumpur sawah, bau pupuk, dan terik matahari. Namun satu hal yang membedakannya, Arga pernah merasakan banggu kuliah. Ia kuliah di kota, jurusan pertanian di Institut Pertanian Bogor. Tapi karena tak sanggup membayar UKT semester akhir, ia terpaksa pulang sebelum wisuda. Sejak itu, warga desa punya bahan ejekan baru. Sekolah tinggi-tinggi ujungnya nyangkul lagi. Katanya mau jadi insinyur, kok balik jadi petani kampung? Arga hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Tapi senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke hatinya. Hari itu ia membawa sesuatu yang berbeda ke sawahnya. Beberapa karung pupuk organik hasil racikannya sendiri. Ember besar berisi cairan fermentasi. Dan sebuah alat kecil, sensor kelembaban tanah sederhana yang ia rakit sendiri. Pak Lurah yang kebetulan lewat berhenti dan menatap dengan alis terangkat. "Ngapain kamu itu, Ga?" tanyanya. "Coba metode baru, Pak. Sistem tanam jajar legowo plus pupuk organik cair fermentasi, biar hasilnya lebih maksimal dan tanahnya nggak rusak." Pak Lurah tertawa kecil. "Tanah itu dari dulu ya begitu-begitu saja, nggak usah macem-macem, nanti malah gagal panen." Tak lama beberapa petani lain ikut berkumpul. Arga sok pintar lagi. Ilmu kota dibawa ke desa. Tanah ini bukan laboratorium. Tawa pecah. Arga menggenggam erat karung pupuknya. Ia tahu resiko yang ia ambil. Jika gagal, bukan hanya sawahnya yang hancur, harga dirinya juga. Namun, ia teringat satu hal. Ayahnya dulu pernah berkata, tanah itu seperti manusia. Kalau kita rawat dengan benar, dia akan membalas dengan setia. Dan Arga percaya, cara lama yang penuh pupuk kimia berlebihan hanya membuat tanah semakin keras dan miskin unsur hara. Ia ingin berubah. Minggu pertama berlalu. Sawah Arga terlihat lebih beda. Jarak tanam lebih rapi, tanah tampak lebih gembur. Tapi warga tetap mencibir. Kelihatan ribet, hasilnya paling sama saja. Pupuk organik, lama panennya. Bahkan ibunya sendiri, Bu Ratna, mulai khawatir. "Ga, ibu takut kamu terlalu memaksakan diri. Kita cuma punya satu petak sawah. Kalau gagal kita makan apa?" Arga duduk di lantai rumah kayu mereka yang hampir roboh. "Ibu percaya aku." Bu Ratna terdiam. Ia menatap anaknya yang sejak kecil tak pernah menyerah. "Ibu percaya, tapi ibu takut dunia gak sebaik hatimu." Arga tersenyum tipis. "Kalau kita gak mulai berubah, Bu, kita akan terus begini." Sebulan kemudian, bibit padi mulai tumbuh lebih hijau dibanding sawah lain. Petani-petani mulai memperhatikan. Kok lebih subur ya? Padahal gak pakai pupuk pabrik banyak. Namun rasa iri mulai muncul. Suatu malam, saat Arga pulang dari sawah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Beberapa bagian tanamannya diinjak-injak. Ada jejak kaki di pematang. Beberapa batang padi dicabut. Ia tahu, ini bukan hewan. Ini ulah manusia. Tangannya gemetar, tapi ia tidak melapor. Ia memilih memperbaiki. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam. Hari pertemuan kelompok tani tidak. Pak Lurah berdiri di depan warga. "Kita akan tetap pakai metode lama. Sudah terbukti turun-temurun." Arga mengangkat tangan. "Pak, bagaimana kalau kita coba satu petak dulu sebagai percontohan? Kalau gagal, saya tanggung jawab." Tawa kembali terdengar. "Kamu mau ngajarin kami yang sudah puluhan tahun bertani? Baru kemarin kuliah nggak lulus." Kata-kata itu menamparnya. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kita tidak berubah, kita akan tertinggal." Pak Lurah menatapnya dingin. "Kalau begitu, kamu urus sawahmi saja. Jangan pengaruhi yang lain." Musim hujan datang lebih deras dari biasanya. Sawah-sawah lain mulai terendam. Drainase buruk membuat air menggenang. Arga sudah mengantisipasi. Ia membuat parit kecil tambahan dan sistem aliran sederhana sesuai teori yang ia pelajari dulu di Institut Pertanian Bogor. Hasilnya, air surut lebih cepat di lahannya. Tanamannya tetap berdiri tegak. Sementara beberapa sawah lain mulai menguning karena busuk akar. Warga mulai gelisah. Kenapa sawah Arga aman?
Jangan-jangan memang ada benarnya. Namun harga diri membuat mereka tetap diam. Suatu sore, seorang pemuda desa bernama Rian mendatangi Arga. "Mas, kalau aku mau belajar caramu, boleh?" Arga terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, bukan ejekan yang ia dengar. Ia tersenyum. "Boleh, kita belajar sama-sama." Dan disitulah semuanya mulai berubah. Tapi perubahan besar tidak pernah datang tanpa ujian. Karena malam itu sesuatu yang lebih buruk sedang direncanakan oleh orang-orang yang tak ingin Arga berhasil. Api di tengah ladang. Malam itu angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit desa Sumber Makmur gelap tanpa bulan. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang terdengar di antara hamparan sawah. Arga baru saja selesai mencatat perkembangan tanamannya di buku kecil usang. Ia memang terbiasa mencatat tinggi batang, warna daun, kelembapan tanah, hingga kondisi cuaca. Kebiasaan yang ia pelajari dulu saat kuliah di Institut Pertanian Bogor. Ibunya sudah tidur ketika tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. "Api! Api di sawah!" Arga terlonjak. Dadanya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah, menyusuri jalan setapak menuju sawahnya. Dan benar saja, dari kejauhan cahaya merah menyala di tengah gelap. Asap membumbung ke udara. Sawahnya, beberapa petak di bagian tengah terbakar. Ya Allah, napasnya tercekak. Beberapa warga sudah berdatangan membawa ember dan jeriken air. Arga langsung terjun, memadamkan api dengan kaki dan cangkul, menyiram batang-batang padi yang mulai menghitam. Asap menyengat, matanya perih, tapi ia tidak berhenti. Di tengah kekacauan itu, samar-samar ia melihat dua bayangan berlari menjauh dari pematang. Namun ia tak sempat mengejar. Setelah hampir 1 jam, api akhirnya padam. Sebagian tanamannya hangus. Tidak semuanya, tapi cukup untuk membuat hatinya terasa terbakar juga. Pak Lurah datang terakhir. "Wah, bisa karena korsleting dari pembakaran jerami sendiri mungkin?" katanya datar. Arga menatapnya. "Saya tidak pernah bakar jerami, Pak. Saya buat kompos." Beberapa warga berbisik. "Namanya juga eksperimen aneh-aneh. Paling salah sendiri." Arga menahan diri. Ia tahu ini bukan kecelakaan. Tapi tanpa bukti, suaranya tak akan didengar. Bu Ratna tiba dengan wajah pucat. "Gah, sawah kita." Arga memeluk ibunya yang mulai menangis. "Gak apa-apa, Bu, masih banyak yang selamat." Padahal dalam hatinya, ia juga hampir hancur. Keesokan paginya, Arga berdiri menatap sisa tanaman yang menghitam. Rian datang menghampiri. "Mas, maafkan aku." Arga mengerutkan kening. "Kenapa kamu minta maaf?" "Aku dengar tadi malam beberapa orang gak suka karena kamu mulai bikin yang lain tertarik. Katanya kamu bikin desa kelihatan bodoh." Arga terdiam. Jadi benar, ini bukan sekedar api, ini ketakutan. Ketakutan orang-orang yang tidak ingin perubahan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa hari setelah kebakaran, tanaman yang tidak terbakar justru tumbuh lebih kuat. Pupuk organik cair yang ia buat dari fermentasi kotoran ternak dan sisa dedaunan ternyata meningkatkan daya tahan akar. Daun lebih hijau, batang lebih kokoh. Rian tertegun melihatnya. "Mas, kok malah tambah bagus?" Ernest tersenyum tipis. "Tanah ini cuma butuh diperlakukan dengan benar." Kabar itu mulai menyebar. Petani yang sawahnya mulai terserang hama wereng datang diam-diam. "Gah, bisa lihat sawahku nggak?" Arga tidak menolak. Ia datang, memeriksa, lalu menyarankan pestisida nabati dari daun mimba dan bawang putih, resep sederhana yang ia pelajari dulu di Institut Pertanian Bogor. Beberapa mencibir, terlalu ribet. Namun yang mencoba mulai melihat hasil. Hama berkurang tanpa harus menyemprot bahan kimia mahal. Pak Lurah mulai resah. Ia mendapat laporan bahwa beberapa petani mengikuti cara Arga secara diam-diam. Dalam rapat desa, ia berkata tegas, "Kita tidak boleh sembarang mengubah sistem. Nanti gagal panen, siapa yang tanggung jawab?" Seorang bapak tua berdiri pelan. "Kalau cara lama terus, hasil kita juga makin turun, Pak." Ruangan hening. Untuk pertama kalinya, suara yang mendukung Arga terdengar di depan umum. Sore itu, Arga pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumahnya yang hampir roboh, ia melihat ibunya sedang menjemur gabah sisa panen lama. "Gah,
Ibu dengar sekarang banyak yang mulai percaya sama kamu. Arga duduk di samping ibunya. Belum, Bu, mereka cuma penasaran. Bu Ratna tersenyum lembut. Perubahan selalu dimulai dari penasaran. Arga terdiam. Api yang membakar sawahnya ternyata juga membakar sesuatu yang lain. Ketakutan orang-orang terhadap perubahan. Dan perlahan abu itu berubah menjadi keberanian. Namun ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian seorang pria berjas datang ke desa. Mobilnya mengkilap, kontras dengan jalan tanah berlumpur. Ia langsung menemui Pak Lurah. Malamnya, Arga mendapat kabar mengejutkan. Kelompok tani akan menandatangani kontrak pembelian pupuk kimia dalam jumlah besar untuk 3 musim ke depan. Artinya apa? Tidak ada ruang untuk metode organik Arga. Ini bukan lagi soal ejekan, ini soal kepentingan besar. Dan Arga tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia menatap sawahnya yang setengah hangus, namun tetap hijau. Dalam hatinya ia berjanji, aku tidak akan mundur. Kontrak yang mengikat tanah. Balai desa malam itu lebih ramai dari biasanya. Lampu neon menggantung redup di langit-langit yang mulai menguning. Kursi plastik berderet penuh. Para petani duduk dengan wajah serius, sebagian berbisik pelan. Di depan, Pak Lurah berdiri bersama seorang pria berjas rapi. Namanya Dimas Pratama, perwakilan dari perusahaan pupuk nasional PT Agrokimia Nusantara. Senyumnya tipis, penuh percaya diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ucap Dimas dengan suara mantap. Kami ingin membantu desa Sumber Makmur meningkatkan hasil panen. Kami tawarkan pupuk berkualitas tinggi dengan sistem pembayaran setelah panen. Tidak perlu bayar di awal. Beberapa petani saling pandang. Bayar setelah panen, bisik seseorang. Terdengar menggiurkan. Dimas melanjutkan. Dengan kontrak 3 musim tanam, kami jamin hasil meningkat minimal 20%. Pak Lurah mengangguk-angguk. Arga duduk di barisan belakang. Kamu diam, idealis. mengamati. Dunia ini bukan ruang kelas. Dan Ia sawah ini tahu bukan mesin sistem uang, Pak. seperti ini. Ini kehidupan. Pernah Kehidupan dibahas bersistem. saat Dan ia sistem masih seharusnya kuliah tidak di mematikan Institut tanah. Pertanian Bogor. Kontrak jangka panjang, ketergantungan. Tanah makin keras karena kimia berlebih, petani terjebak utang saat panen gagal. Ia mengangkat tangan. Pak, boleh saya bicara? Ruangan sedikit gaduh. Pak Lurah menatapnya datar. Singkat saja, Arga berdiri. Kalau kita tanda tangan kontrak 3 musim, berarti kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana kalau hasil tidak sesuai janji? Bagaimana kalau harga pupuk naik di musim berikutnya? Dimas tersenyum tipis. Kami perusahaan besar, semua sudah dihitung dengan riset. Arga menatap lurus. Tanah kita sudah mulai jenuh, Pak. Saya lihat sendiri, struktur tanahnya mengeras. Kalau terus dipaksa pupuk kimia dosis tinggi, mikroorganisme mati. Jangka panjangnya justru merugikan. Beberapa petani mulai gelisah. Namun seorang bapak berseru, kalau nggak pakai pupuk itu, pakai apa? Cara kamu belum terbukti satu desa. Suasana memanas. Pak Lurah mengetuk meja. Kita butuh kepastian, bukan teori. Perusahaan ini memberi solusi nyata. Arga perlahan duduk kembali. Ia tahu, malam ini bukan tentang kebenaran. Ini tentang kenyamanan. Seminggu kemudian, kontrak ditandatangani. Mayoritas petani ikut. Hanya 3 orang yang menolak. Arga, Rian, dan Pak Wiryo, bapak tua yang dulu pertama membelanya. Sejak itu, suasana desa berubah. Beberapa warga mulai menjaga jarak. Jangan sampai gagal panen gara-gara ikut Arga. Nanti kita dibilang gak kompak. Arga tidak marah, tapi ia merasa sendirian lagi. Musim tanam berikutnya dimulai. Truk pupuk dari PT Agrokimia Nusantara masuk desa. Karung-karung putih diturunkan. Petani tampak semangat. Arga hanya mengolah lahannya sendiri. Ia memperluas metode organiknya, menambah kompos, membuat pestisida nabati, memperbaiki irigasi kecil yang ia rancang. Rian sering membantunya. Mas, kalau nanti mereka berhasil panen lebih banyak, gimana? Arga berhenti mencangkul. Kita bukan berlomba cepat, kita berlomba sehat. Rian terdiam. Sebulan pertama, tanaman desa tampak subur. Hijau merata. Beberapa orang mulai menyindir. Lihat tuh,
Pupuk pabrik lebih mantap, ilmu kampus kalah. Namun Arga melihat sesuatu yang lain. Daun memang hijau, tapi teksturnya rapuh. Tanah mulai retak saat kering. Ia menyimpan kekhawatirannya sendiri. Masuk bulan kedua, hama wereng menyerang. Cepat, masif. Petani panik. Penyemprotan kimia dilakukan berulang kali. Biaya terbambah. Beberapa tanaman mulai rebah karena batang terlalu lunak. Sementara di sawah Arga gimana? Hama ada, tapi tidak separah itu. Ekosistem lebih seimbang. Ia memang tidak bebas hama, tapi tidak meledak. Suatu sore, Pak Wiryo datang tergopoh-gopoh. "Gah, sawahku mulai rusak, padahal sudah pakai dosis sesuai anjuran." Arga ikut memeriksa. Ia berjongkok, mengambil segenggam tanah. Terlalu padat. "Pak, tanahnya kehilangan cacing. Mikroorganismenya mati." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Jadi kita salah." Arga menggeleng pelan. "Bukan salah, kita cuma belum tahu." Masalah tidak berhenti di situ. Saat panen tiba, hasil memang cukup banyak. Tapi biaya produksi melonjak drastis. Harga pupuk naik mendadak karena penyesuaian distribusi. Petani terkejut. "Loh, katanya sudah kontrak." Namun di dalam klausul kecil tertulis, harga bisa disesuaikan mengikuti pasar. Beberapa petani mulai mengeluh. "Keuntungan kita tipis sekali. Kalau musim depan begini lagi bisa tekor." Pak Lurah terlihat tertekan. Ia merasa dipermalukan. Malam itu ia mendatangi rumah Arga. Rumah kayu sederhana itu terasa sunyi. Arga membuka pintu. Pak Lurah berdiri kanang-kingung. Kamu memang sudah tahu soal ini?" Arga terdiam beberapa detik. "Saya cuma belajar dari pengalaman tempat lain, Pak." Pak Lurah menghela napas. "Saya ingin desa ini maju. Dan saya juga, Pak." Untuk pertama kalinya, percakapan mereka tidak diwarnai sindiran. Namun Dimas tidak tinggal diam. Ia tahu beberapa petani mulai ragu. Ia mengunjungi desa lagi, kali ini dengan nada berbeda. "Kami dengar ada pihak yang menyebarkan keraguan tentang produk kami." Tatapannya sekilas mengarah pada Arga. Perlu diingat, kontrak masih 2 musim lagi. Pelanggaran bisa dikenai denda. Ancaman halus. Desa kembali tegang. Arga sadar, ia bukan hanya melawan opini. Ia sedang berhadapan dengan kekuatan modal. Malam itu Arga duduk di pematang sawahnya. Angin bertiup lembut. Ia menatap bintang. Ia teringat masa kuliahnya di Institut Pertanian Bogor. Dulu ia bermimpi kembali ke desa dan mengubah sistem. Sekarang ia hampir menyerah. Rian duduk di sampingnya. "Mas, kamu nggak capek?" Arga menyenyum lelah. "Capek, tapi lebih capek kalau harus hidup terus dalam ketakutan." Rian menatap sawah yang mulai menguning tanda panen mendekat. "Kalau musim depan kita bisa buktikan hasil lebih baik, mungkin semua berubah." Arga menatap ladangnya yang sederhana namun hidup. "Iya, kita buktikan bukan dengan marah, tapi dengan panen." Namun mereka tidak tahu bahwa musim depan akan membawa ujian yang jauh lebih berat. Bukan hanya hama, bukan hanya kontrak, tapi bencana alam yang akan menguji siapa yang benar-benar memahami tanah. Banjir yang membuka mata. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Langit desa Sumber Makmur kelabu sejak pagi. Awan tebal menggantung rendah seakan menekan atap-atap rumah warga. Angin berembus lembab, membawa aroma tanah basah yang belum sempat mengering dari hujan sebelumnya. Arga berdiri di pematang sawahnya, menatap langit dengan dahi berkerut. Curah hujannya beda dari tahun lalu, gumamnya. Ia masih ingat materi klimatologi pertanian yang pernah ia pelajari di Institut Pertanian Bogor. Pola hujan beberapa tahun terakhir makin tak menentu. Intensitasnya meningkat, tapi durasinya lebih singkat dan ekstrim. Dan sore itu, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Deras, tanpa jeda. Air cepat menggenang di jalan desa. Parit-parit kecil tak mampu menampung luapan. Sungai di sisi barat desa mulai meluap. Arga berlari ke sawahnya. Ia sudah memperdalam saluran air kecil yang ia buat sendiri. Parit tambahan mengelilingi lahannya. Ia juga meninggikan sedikit bedengan pematang.
Namun sawah-sawah lain, air mulai naik tanpa kendali. 3 jam hujan tak berhenti. Malam itu, desa seperti lautan kecil. Beberapa petani berdiri di pinggir sawah mereka dengan wajah panik. Airnya naik terus. Padi kita bisa busuk. Pak Wiryo hampir terpeleset saat mencoba membuka aliran air. Arga datang membantu. "Pak, arahkan air ke sisi timur. Jangan biarkan menggenang." Rian ikut membantu membuat saluran darurat dengan cangkul. Air setinggi betis mulai merendam sebagian besar sawah desa. Namun di lahan Arga, genangan cepat mengalir keluar lewat sistem drainase sederhana yang ia rancang berdasarkan teori tata air mikro yang pernah ia pelajari. Bukan sepenuhnya kering, tapi tidak tergenang lama. Perbedaan itu terlihat jelas. Keesokan paginya, hujan berhenti. Matahari muncul malu-malu, dan kerusakan mulai terlihat. Banyak tanaman rebah. Beberapa menguning akibat akar yang membusuk karena terendam terlalu lama. Suasana desa muram. Pak Lurah berjalan menyusuri sawah dengan langkah berat. Ia berhenti di depan lahan Arga. Tanaman masih berdiri. Daunnya tetap hijau. Memang ada beberapa yang rusak, tapi jauh lebih sedikit dibanding yang lain. Beberapa warga mulai berbisik. Paritnya ternyata berguna. Kenapa kita nggak buat juga? Pak Lurah mendekat. "Kamu sudah perkirakan hujan sebesar ini?" Arga menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Tapi saya tahu pola hujan berubah. Jadi saya persiapkan drainase lebih baik." Pak Lurah menunduk. Untuk pertama kalinya, tak ada nada meremehkan di wajahnya. Namun masalah belum selesai. 2 minggu setelah banjir, serangan penyakit blas mulai muncul di sawah yang terlalu lembab. Daun-daun bercak coklat. Petani kembali panik. Perusahaan pupuk mengirimkan rekomendasi fungisida tambahan, tentu dengan biaya lagi. Beberapa petani mulai mengeluh keras. Biaya makin tinggi, hasil belum tentu balik modal. Dimas dari PT Agrokimia Nusantara datang lagi. "Kondisi cuaca memang di luar prediksi, tapi kami punya solusi tambahan." Solusi yang selalu berarti biaya tambahan. Sementara itu, di sawah Arga, penyakit tetap muncul, tapi penyebarannya lambat. Ia menggunakan campuran mikroorganisme lokal (MOL) yang ia buat dari rebung bambu dan air cucian beras untuk memperkuat ketahanan tanaman. Rian terkagum melihat hasilnya. "Mas, kok bisa tetap kuat?" Arga menjelasnya dengan sabar. "Tanah yang sehat punya sistem pertahanan sendiri. Kita cuma bantu menyeimbangkan." Beberapa petani mulai datang diam-diam, bukan untuk mengejek, tapi untuk bertanya. "Gah, kalau kami mau bikin parit tambahan, gimana caranya? Campuran itu dibuat berapa hari?" Arga tidak menyombongkan diri. Ia mengajari satu persatu, tanpa bayaran, tanpa dendam. Namun tidak semua senang dengan perubahan itu. Dimas mulai kehilangan kendali pengaruh. Ia berbicara empat mata dengan Pak Lurah. "Pak, kalau desa ini mulai meninggalkan kontrak, perusahaan bisa tarik subsidi dan bantuan alat." Ancaman terselubung lagi. Pak Lurah semakin terjepit. Di satu sisi, ia mulai melihat kebenaran pada metode Arga. Di sisi lain, ia takut desa kehilangan dukungan eksternal. Malam itu, rapat darurat digelar. Warga duduk dengan wajah letih. Pak Lurah berdiri lebih lama dari biasanya sebelum berbicara. "Kita semua lihat sendiri dampak banjir kemarin. Mungkin kita perlu evaluasi." Kata evaluasi membuat ruangan hening. Dimas tampak tak nyaman. Arga tidak langsung berbicara. Ia menunggu. Seorang petani berdiri. "Kalau kita tetap seperti ini, biaya makin tinggi. Tapi kalau ikut cara Arga, kita juga belum yakin sepenuhnya." Semua mata tertuju pada Arga. Ia berdiri perlahan. "Saya tidak pernah minta semua ikut saya. Saya cuma menginginkan kita punya pilihan. Tanah ini milik kita. Masa depan ini milik anak-anak kita. Kalau tanah rusak, siapa yang rugi?" Suasana hening. Kata-katanya sederhana, tapi terasa. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Saya ikut metode Arga musim depan." Satu suara berubah. Lalu 2, lalu 5. Perubahan kecil mulai terlihat. Di luar balai desa, angin malam berembus lembut. Arga berdiri sendirian setelah rapat usai. Ia tahu perjuangan belum selesai.
kontrak masih mengikat. Tekanan masih ada. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berdiri sendirian. Banjir itu bukan hanya merendam sawah. Ia merendam kesombongan dan membuka mata banyak orang. Namun tepat ketika harapan mulai tumbuh, sebuah kabar mengejutkan datang dari kabupaten. Pemerintah daerah akan mengadakan lomba desa inovatif pertanian. Desa Sumber Makmur masuk daftar calon peserta. Dan Dimas melihat ini sebagai peluang terakhir untuk menjatuhkan Arga. Karena jika desa gagal tampil baik, semua kesalahan akan diarahkan padanya. Pertarungan kini bukan lagi di pematang sawah, tapi di panggung yang lebih besar. Tekanan terakhir. Malam setelah kunjungan tim penilai terasa berbeda. Desa Sumber Makmur sunyi, tapi sunyi yang berat. Di rumah kayunya, Arga duduk termenung. Lampu minyak kecil menyala redup. Bu Ratna sedang menanak nasi dengan sisa beras terakhir musim ini. "Ga," suara ibunya lembut. "Hari ini kamu sudah buat ibu bangga." Arga tersenyum tipis. Ibu Tapi takut belum kamu tentu terlalu desa keras menang, melawan Bu. keadaan. Kalau bukan kita Menang yang atau berubah, siapa tidak, lagi, kamu Bu? sudah Yang berdiri. ibu takutkan bukan Kalimat gagal, itu hangat, tapi kamu tapi Arga disakiti. tahu badai belum selesai. Dan benar saja, keesokan paginya, Pak Lurah datang dengan wajah tegang. "Gah, ada yang perlu kita bicarakan." Mereka duduk di teras rumah. "Perusahaan menghubungi saya tadi malam," kata Pak Lurah pelan. Arga sudah bisa menebak. "PT Agrokimia Nusantara?" tanyanya. Pak Lurah mengangguk. Mereka bilang kalau desa menonjolkan metode di luar kerjasama resmi, bantuan alat dan subsidi musim depan bisa dihentikan. Arga terdiam. "Dan?" tanyanya pelan. "Dan mereka juga bilang kontrak bisa diperketat, termasuk denda kalau ada pelanggaran kesepakatan distribusi." Artinya jelas, jika desa dianggap membelot, semua akan menanggung resiko. Sore itu Dimas datang sendiri ke sawah Arga. Ia tidak lagi tersenyum ramah seperti sebelumnya. "Kamu pintar," katanya tanpa basa-basi. Arga berdiri tenang di pematang. "Saya cuma bertani." "Kamu tahu dampaknya kalau desa membatalkan kerjasama?" Arga tidak menjawab. Dimas melanjutkan, "Banyak petani masih bergantung pada sistem distribusi kami. Tanpa kami, akses pupuk, benih, bahkan pembeli gabah bisa terganggu." Ancaman yang lebih besar, bukan hanya soal pupuk, tapi akses pasar. "Kenapa Bapak begitu takut dengan metode saya?" tanya Arga belan. Dimas tersenyum tipis. "Bukan takut, kami hanya tidak ingin kekacauan." Kekacauan atau kemandirian? Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik hening. Dimas mendekat sedikit. "Kadang anak muda terlalu idealis. Dunia tidak sesederhana teori yang kamu pelajari di Institut Pertanian Bogor." Kalimat itu seperti sengaja menusuk masa lalu Arga. Ia memang belum lulus, belum bergelar, tapi ia tidak pernah berhenti belajar. Malam itu rapat desa kembali digelar. Suasana jauh lebih panas. Sebagian petani takut kehilangan bantuan, sebagian lagi mulai yakin pada metode Arga. "Kalau perusahaan tarik diri, kita jual gabah kemana? Kalau kita terus begini, biaya makin tinggi." Pak Lurah berdiri di tengah perdebatan. "Tenang, kita belum memutuskan apapun." Semua mata akhirnya tertuju pada Arga. Ia berdiri perlahan. "Saya tidak pernah meminta desa memutus kontrak sekarang juga. Saya hanya ingin kita mulai menyiapkan kemandirian, pelan-pelan. Tidak perlu langsung semua." Seorang petani bertanya, "Kalau perusahaan benar-benar menutup akses pembeli?" Ia menarik nafas dalam. "Saya punya teman semasa kuliah yang sekarang bekerja di koperasi distribusi beras organik di kota. Kita bisa mulai kecil, kirim sebagian hasil dulu." Suasana berubah. Harapan kecil muncul. Tapi itu juga berarti tantangan besar. Membangun jalur distribusi sendiri bukan perkara mudah. Keesokan harinya, kabar hasil lomba diumumkan di kabupaten. Desa Sumber Makmur masuk 3 besar. Bukan juara 1, tapi disebut sebagai desa dengan potensi inovasi pertanian berkelanjutan. Nama Arga disebut dalam laporan evaluasi. Desa gempar. Sebagian bangga, sebagian cemas. Bagi perusahaan, ini tanda bahaya. Tak lama setelah pengumuman, kabar buruk datang. Kontrak distribusi pupuk musim berikutnya ditunda hingga evaluasi ulang. Artinya, tekanan dimulai. Beberapa petani panik. "Lihat, gara-gara kita tampil beda, kita bisa rugi besar." Arga merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin desa terpecah karena dirinya. Malam itu ia berjalan sendirian ke sawah.
Angin berembus pelan menggoyangkan bulir padi yang hampir panen penuh. Ia menatap tanah yang selama ini ia perjuangkan. Kalau aku mundur sekarang, mungkin semua aman, gumamnya. Tapi aman bukan berarti benar. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Pak Lurah. Gah? Arga menoleh. Saya sudah tua, kata Pak Lurah pelan. Selama ini saya pikir stabilitas lebih penting dari perubahan. Ia menatap hamparan sawah. Tapi banjir kemarin membuka mata saya. Kita tidak bisa terus bergantung. Arga terdiam. Saya akan bicara dengan desa. Kita bentuk koperasi kecil, bertahap. Kalau perusahaan mau bertahan, mereka harus mau menyesuaikan. Itu keputusan besar, risiko nyata. Tapi untuk pertama kalinya, pemimpin desa berdiri di sisinya. Keesokan harinya, kabar itu diumumkan. Desa akan membentuk koperasi mandiri. Tidak memutus kontrak secara kasar, tapi mulai mengurangi ketergantungan. Dimas menerima kabar itu dengan wajah dingin. Permainan belum selesai. Ia tahu tekanan ekonomi bisa memecah persatuan kapan saja. Dan benar saja, seminggu sebelum panen raya, badai angin besar diprediksi akan melanda wilayah itu. Jika panen gagal sekarang, koperasi yang baru dibentuk bisa runtuh sebelum berdiri. Dan semua mata akan kembali menyalahkan Arga. Ia menatap langit yang mulai mendung. Ujian terakhir mungkin sudah di depan mata. Panen di ujung badai. Langit desa Sumber Makmur kembali kelabu. Namun kali ini bukan hujan biasa yang ditunggu. Radio kecil milik Pak Wiryo sejak pagi menyiarkan peringatan dari BMKG. Angin kencang dan hujan lebat diperkirakan melanda wilayah kabupaten dalam 2 hari ke depan. Bagi warga kota, itu mungkin sekadar cuaca buruk. Bagi petani, itu bisa berarti kehilangan 1 musim kerja keras. Arga berdiri di tengah sawahnya yang menguning sempurna. Bulir padi padat, berat, dan siap dipanen dalam beberapa hari. Tapi kalau badai datang lebih cepat, semuanya bisa rebah. Rian berlari kecil menghampiri. Mas, Pak Lurah panggil semua ke balai desa. Balai desa dipenuhi wajah tegang. Pak Lurah berdiri dengan suara berat. Kita punya 2 pilihan. Panen sekarang, meski belum benar-benar kering sempurna, atau tunggu 3 hari lagi dengan risiko badai. Perdebatan langsung pecah. Kalau panen sekarang kadar air tinggi. Kalau tunggu bisa rata dengan tanah. Semua akhirnya menoleh ke Arga. Ia menelan ludah. Keputusan ini bukan hanya soal sawahnya. Ini soal nasib koperasi yang baru dibentuk. Jika gagal, perusahaan bisa berkata, "Sudah kami bilang." Arga berbicara pelan tapi tegas. Kita panen bertahap mulai besok pagi, yang lahannya paling matang dulu. Gunakan terpal dan pengering sederhana. Saya sudah siapkan rangka bambu untuk sirkulasi udara. Beberapa orang terkejut. Kamu sudah siapkan? Arga mengangguk. Sejak mendengar perakiraan cuaca, ia memang sudah menduga kemungkinan ini. Ia belajar soal mitigasi risiko saat kuliah dulu di Institut Pertanian Bogor. Petani saling pandang. Tak ada pilihan sempurna. Akhirnya keputusan diambil. Besok pagi, panen dimulai. Fajar menyingsing lebih cepat dari biasanya. Desa Sumber Makmur seperti sarang lebah yang hidup. Semua turun ke sawah. Arga memimpin pembagian tugas. Yang sini potong lebih dulu. Rian, bantu atur pengangkutan ke lumbung. Keringat bercucuran, tangan penuh lumpur, namun tak ada keluhan. Untuk pertama kalinya, desa bekerja sebagai satu tim, tanpa memandang metode siapa. Sore hari, langit mulai gelap. Angin bertiup kencang. Hujan turun deras disertai petir. Padi yang belum dipanen bergoyang keras. Beberapa petak roboh, namun sebagian besar hasil sudah terselamatkan. Arga berdiri di depan lumbung darurat yang mereka buat dari bambu dan terpal. Butir gabah tergantung dalam karung, diangin-anginkan. Ia menghela nafas panjang. Setidaknya setengah sudah aman. Malam itu badai memuncak. Atap beberapa rumah bocor. Pohon tumbang di sisi barat desa. Namun pagi berikutnya, saat hujan reda, kenyataan tak seburuk yang dibayangkan. Memang ada kerusakan, tapi tidak sampai menghancurkan semuanya. Sawah Arga yang memiliki batang lebih kokoh karena nutrisi seimbang, tampak lebih tahan dibanding sebagian lahan lain. Perbedaan itu terlihat jelas.
Pak Wiryo berdiri memandang sawahnya yang hanya sebagian kecil roboh. Kalau batangnya lemah, pasti sudah rata. Beberapa petani mulai berbisik. Metode itu memang bikin batang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, hasil panen ditimbang. Meski dipanen lebih awal, kualitas gabah cukup baik. Biaya produksi lebih rendah dibanding musim sebelumnya. Koperasi desa berhasil mengirim sebagian hasil ke kota melalui jaringan yang Arga hubungi. Pembayaran memang tidak langsung besar, tapi cukup. Cukup untuk membuktikan bahwa desa bisa berdiri tanpa sepenuhnya bergantung pada satu perusahaan. Dimas datang lagi, namun kali ini wajahnya berbeda. Ia melihat lumbung penuh. Ia melihat warga senyum lega. "Kalian beruntung badai tidak terlalu parah," katanya dingin. Pak Lurah menjawab dengan tenang. "Bukan cuma beruntung, kami bersiap." Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya ancaman kuat. Kontrak masih berjalan, tapi pengaruhnya tak lagi mutlak. Desa sudah punya alternatif. Malam itu, warga berkumpul kecil di pematang sawah Arga. Bukan untuk rapat, bukan untuk debat. Hanya duduk menikmati angin setelah badai. Rian menatap Arga. "Mas, kamu sadar nggak?" "Sadar apa?" "Dulu kamu berdiri sendirian di sini. Sekarang satu desa ikut berdiri." Arga memandang hamparan tanah yang dulu jadi bahan ejekan. Ia teringat tawa-tawa yang dulu menyakitkan. Ia teringat sawahnya yang pernah dibakar. Ia teringat kontrak yang hampir mengikat masa depan mereka. Dan kini, badai sudah lewat. Tapi perjalanan belum benar-benar selesai. Karena perubahan sejati bukan hanya soal satu musim panen, melainkan tentang mengubah cara berpikir selamanya. Dan keputusan besar akan segera diumumkan. Keputusan yang akan menentukan arah desa Sumber Makmur untuk tahun-tahun ke depan. Tanah yang kembali hidup. Pagi itu, desa Sumber Makmur terasa berbeda. Bukan karena panen, bukan karena lomba, tapi karena suasananya. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Tidak ada lagi tatapan sinis ketika Arga berjalan melewati jalan tanah menuju sawahnya. Yang ada hanyalah sapaan. "Pagi, Ga. Nanti sore rapat koperasi ya." Hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Di balai desa, rapat besar digelar. Semua warga hadir. Pak Lurah berdiri lebih tegap dari biasanya. Kita sudah melewati banyak hal. Banjir, hama, badai, tekanan kontrak. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang kini tidak lagi penuh ketakutan. Kita harus memutuskan arah desa ke depan. Suasana hening. Apakah kita tetap sepenuhnya bergantung pada sistem lama, atau membangun sistem kita sendiri secara bertahap dan mandiri? Semua mata saling berpandangan. Kini bukan lagi soal Arga, ini soal masa depan. Pak Wiryo berdiri lebih dulu. "Saya sudah bertani 40 tahun. Baru kali ini saya merasa tanah saya benar-benar sehat kembali." Seorang ibu petani menyusul. "Biaya musim ini lebih ringan. Memang kerja lebih teliti, tapi hasilnya terasa." Suara demi suara muncul. Bukan lagi emosi, bukan lagi debat panas, tapi pengalaman nyata. Akhirnya keputusan diambil. Desa Sumber Makmur sepakat tetap menyelesaikan kontrak yang tersisa dengan bijak, tidak memperpanjang kontrak eksklusif, memperkuat koperasi desa sebagai jalur distribusi utama, mengembangkan metode pertanian ramah tanah secara bertahap. Tepuk tangan terdengar, bukan untuk Arga, tapi untuk diri mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Dimas datang untuk terakhir kalinya. Ia duduk bersama Pak Lurah dan Arga. "Kami menghargai keputusan desa," katanya formal. "Semoga kerjasama yang tersisa tetap berjalan baik. Tak ada lagi ancaman, tak ada tekanan. Karena ia tahu, desa yang sudah menemukan keberanian tak mudah dikendalikan." Saat Dimas pergi, Arga berdiri di depan balai desa. Ia tak merasa menang atas siapapun. Ia hanya merasa lega. Musim tanam berikutnya dimulai. Kali ini, lebih banyak petani menerapkan sistem drainase kecil, kompos, dan pestisida nabati. Tidak semuanya sempurna. Masih ada kesalahan. Masih ada gagal di beberapa petak. Namun yang berubah adalah pola pikir. Mereka tak lagi takut mencoba. Suatu sore, seorang anak kecil berdiri di pinggir sawah Arga. "Arga, Om Arga," katanya polos. "Kenapa tanahnya beda?" Arga berjongkok. "Karena tanahnya dirawat. Kalau aku besar, aku mau jadi petani juga." Arga tersenyum lebar.
Dulu anak-anak desa bermimpi pergi sejauh mungkin dari sawah. Kini, sawah bukan lagi simbol kemiskinan, melainkan kebanggaan. Bu Ratna berdiri di depan rumah mereka yang kini mulai diperbaiki sedikit demi sedikit dari hasil panen dan koperasi. Dulu orang menertawakan kamu, katanya lembut. Arga menatap sawah yang menguning di kejauhan. Iya, Bu. Sekarang, Arga tersenyum tenang. Sekarang, mereka ikut menanam. Sore itu, angin berembus pelan, menggoyangkan bulir padi yang kembali menguning. Tak ada tawa ejekan, tak ada api yang membakar, tak ada kontrak yang mengikat rasa takut. Yang ada, hanyalah tanah yang kembali hidup. Dan seorang pemuda yang dulu dianggap ketinggalan zaman, ternyata hanya lebih dulu melihat masa depan.